Assalamualaikum brother and sister. Sekarang hari kedua bulan puasa. Iya, ada yang bilang hari kedua dan ada yang bilang hari pertama. Tergantung kalian mau puasa di tanggal 1 atau puasa di tanggal 2. Never mind. Saya mau bahas sedikit tentang kenapa sih kita bisa puasa di tanggal 2 dan ada yang puasa di tanggal 1. Kemarin Menteri Agama bilang bahwa kita berbeda dengan negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, dan Brunei, karena mereka puasa di tanggal 2, bukan tanggal 1. Dan Indonesia memilih untuk puasa pertamanya di tanggal 1 karena Muhammadiyah sudah mengumumkan duluan, mungkin ya, Muhammadiyah sudah mengumumkan duluan di tanggal 1, sehingga Menteri Agama berharap supaya kita berbarengan, bersama, kompak, sehingga Menteri Agama memaksakan, ya mungkin kalimatnya menurut saya lebih pantas memaksakan atau sedikit memaksakan agar bisa puasa di tanggal 1 bareng dengan Muhammadiyah. Dan alasannya kenapa tanggal 1, karena di Aceh sudah melihat hilal, katanya begitu. It's okay, tetapi ada beberapa konsekuensi dari kesepakatan tersebut. Contoh. Menteri Agama mengumumkan, saya nggak tahu persisnya seperti apa karena kemarin saya di jalan. Menteri Agama mengumumkan 1 Ramadan itu ketika setelah maghrib, habis sholat maghrib, karena mau lihat bulan itu ya setelah maghrib itu di Islam, pergantian hari itu setelah maghrib. Nah bayangkan itu di waktu Indonesia Barat, ya anggaplah sekitar jam setengah 7 atau jam 7 lah. Tiba-tiba Menteri Agama mengumumkan 1 Ramadan itu di tanggal 1. Tetapi di Wita, di waktu Indonesia Tengah, kayak Surabaya, Sulawesi, itu dia sudah dalam keadaan mungkin saja sudah selesai sholat Isya, mungkin saja, karena perbedaan waktunya 1 jam. Dan yang lebih parahnya lagi, kasihan sama kawan-kawan kita yang di timur, di waktu Indonesia Timur, karena dia dalam kondisi sudah sholat Isya, sudah pulang mungkin, atau mungkin bahkan ada sebagian yang sudah tidur, sehingga yang seharusnya mereka sholat tarwih duluan, dia malah tidak dapat sholat tarwih karena orang-orang sebagiannya mungkin saya asumsikan tidur. Ini nggak ada datanya, ini masih berupa asumsi yang didukung oleh data-data perbedaan waktu tersebut. Nah, itu konsekuensi yang harus kita ambil sebenarnya. Tetapi saya pribadi lebih setuju dengan fatwanya negara tetangga kita yang berpuasa di tanggal 2, bukan di tanggal 1 Maret. Karena mereka mengacu dengan tidak terlihatnya bulan, katanya begitu. Sehingga saya lebih prefer puasa di tanggal 2 ketimbang tanggal 1. Tetapi hari ini saya juga ikut puasa. Ya kalau misalnya 1 Ramadan itu benar hari ini, ya saya alhamdulillah dapat juga. Tetapi saya ada hutang puasa di bulan yang lalu, jadi ya sekali menjelang minum air lah. Jadi saya puasa Ramadannya mulai besok. Ini saya rekam di tanggal 2 malam nih, tanggal 1 malamnya lah, atau di 2 malam. No, bukan 2 malam, tanggal 1 malam. Artinya besok tanggal 2 gitu loh. Nah, perbedaan tersebut kenapa sih bisa terjadi? Menurut saya perbedaan metode tadi. Yang satu metodenya hisab, yang satu metodenya ruqyah. Sehingga dengan perbedaan tersebut lah memiliki standar yang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Yang satu masih menggunakan metode yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu menggunakan mata atau teropong melihat bulan. Nah, sedangkan yang satu Muhammadiyah menggunakan perhitungan astronomi, ya mungkin ibaratnya bahasa kerennya udah lebih kekinian lah gitu loh. Nah, sehingga ya mereka ngerasa mereka lebih akurat. Mereka lebih akurat karena mereka menggunakan perhitungan astronomi matematis, sehingga ada ilmu sains di dalamnya, dan itu membuat mereka merasa ini lebih
lebih pas dan lebih benar. Tapi yang menggunakan perhitungan rukyat, mereka juga ngerasa lebih benar karena mereka melihat langsung secara empiris tanpa perhitungan di atas kertas. Dua-duanya sebenarnya benar, tapi menurutku yang perhitungan astronomis atau matematis astronomis itu rasanya tidak tepat karena asumsinya mungkin aja karena bulan sudah berubah atau udah masuk bulan baru, tetapi sabitnya belum kelihatan. Dari beberapa aplikasi yang saya cobakan, memang udah masuk bulan baru sebenarnya, tetapi fase bulannya belum kelihatan. Nah, sedangkan di hadis Nabi bilang, kalau kalian lihat bulan, maka puasalah kalian esok harinya. Kan gitu hadisnya. Tetapi dengan metode seperti itu, tanpa melihat bulan, kita sudah tahu hari ini udah masuk bulan baru atau tidak. Itu aja perbedaannya. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam sebenarnya, kalau misalnya kita mencoba telusuri lebih dalam, saya khawatir, ada kekhawatiran sebenarnya. Saya khawatirnya yang menggunakan perhitungan matematis ini berasumsi bahwa perubahan waktu pertama kali itu berada di Indonesia ketimbang Mekah. Jepang lebih tepatnya. Nah, karena Jepang dan Indonesia itu berada di sebelah timur dari Mekah, sehingga mereka berasumsi bahwa kita duluan lah yang berubah waktunya. Jadi tanggal 1 kita lebih dulu ketimbang di Mekah karena perbedaan waktu yang 4 jam di antara kita dan Mekah. Nah, oleh karena itulah Jepang dianggap sebagai negara matahari terbit karena mereka atau negara tersebut dianggap sebagai patokan perubahan hari berikutnya atau perubahan waktu. Nah, kesepakatan ini kan berawal dari kesepakatan seluruh negara bahwa Jepang ini adalah matahari terbit. Inilah matahari terbit yang sebenarnya. Tetapi kalau kita mencoba pelajari, coba kita renungkan, coba kita perlahan-lahan pikir, merenung, apakah benar Jepang itu sebagai negara pertama kali waktu dimulai di sana atau matahari terbit pertama kali di sana? Kok bisa mereka bersepakat gitu loh? Padahal tidak ada satupun negara yang mempresentasikan itu sebenarnya. Tapi dunia sudah bersepakat demikian, sehingga banyaklah hal-hal ribut seperti itu, sehingga kita di Indonesia lebih dulu dibanding Mekah. Padahal itu belum tentu, karena itu lahir dari kesepakatan tanpa bukti empiris, tanpa data sama sekali. Nah, menurutku perubahan waktu itu berada di Mekah. Artinya Mekah harus melihat bulan. Nah, bulan itu berada di Amerika Selatan. Ya, bulan itu berada di sekitar Amerika Selatan, di benua Amerika lah. Nah, sehingga perubahan waktu pertama kali itu berada di Mekah, bukan di Jepang. Sehingga Mekah itu lebih dulu daripada kita harusnya. Kalau sains modern mengajarkan ke kita bahwa kita lebih dulu daripada Mekah. Tapi di Islam jelas bahwa Mekah itu lebih dulu daripada kita. Artinya kalau Mekah tanggal 1, kita belum. Nah, ketika udah tanggal 1, Mekah udah tanggal 2. That is a difference I thought. Jadi, ya khawatirnya begitu. Ada kesalahan-kesalahan semacam itu, sehingga sains modern yang diharapkan untuk mempermudah kita malah menjadi mempersulit, membuat kita berdebat satu sama lain, membuat kita bertengkar untuk menentukan ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. No. Tidak seperti itu konsepnya. Hanya saja arogansi seperti itu perlu kita antisipasi agar tidak menyerang otak kecerdasan kita. Oleh karena berkedok sains modern, berkedok ilmiah, tetapi science fiction semua. Seperti itu pembahasan singkat hari ini. Ini tidak ada catatan yang saya siapkan untuk membahas ini, karena ini terlintas sejenak dalam pikiran saya. Ada kamera, langsung saya shoot, rekam, sehingga pembahasan saya perlu untuk divalidasi ulang, perlu untuk kalian cari lagi apakah ada yang benar dengan statement saya, apakah ada yang keliru. Misalnya kalian bisa komentar di kolom komentar. Nah, tentu ini hanya spontan video yang saya rekam langsung tanpa ada persiapan apapun, tanpa ada PowerPoint, tanpa ada poin-poin yang saya siapkan untuk menjelaskan ini.
Jadi ini storytelling yang kayak begini aja. Jadi saya mau berbagi apa yang saya rasakan gitu loh teman-teman. Ya, ini puasa pertama bagi orang-orang yang puasa di tanggal 2 dan puasa kedua bagi orang-orang yang puasa di tanggal 1. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita lancar sampai Lebaran. Kalau bisa sampai di bulan puasa depannya, insya Allah. Terima kasih banyak. Jika ada komentar, saran, kritik, tulis di komentar di kolom komentar section di bawah. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.